Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Video kali ini saya akan melanjutkan matematika untuk kelas 8, latihan 7.1 nomor 11. Oke, kita mulai. Nomor 11, berdasarkan gambar di samping ya, ini gambarnya. Tentukan A sudut ZXV ya, ZXV, kemudian B YXW, C sudut ZXY, dan D sudut VXW. Oke, untuk menjawab pertanyaan A, maka ya kita lihat bahwa sudut ZXV, yaitu sudut ini ya, ZXV itu sama dengan sudut YXW ya, sama. Kenapa sama? Karena bertolak belakang sudut ini, jadi besarnya adalah sama. Karena sama berarti kita tulis seperti ini, sudut ZXV itu sama dengan sudut YXW. Maka bisa kita tuliskan di situ besarnya sudut ZXV itu sama dengan 2x plus 65 ini. Terus sama dengan sudut YXW 4x plus 15. Maka kita bisa pindah ruaskan yang mengandung x ke ruas kiri, yaitu 4x pindah ke ruas kiri jadi dikurang. Kemudian 65 pindah ke ruas kanan jadi dikurang. Jadi hasilnya 2x min 4x itu adalah min 2x, dan 15 dikurang 65 itu minus 50. Lalu x adalah berarti minus 50, min 2-nya pindah ke ruas kanan jadi dibagi. Jadi min 50 dibagi min 2, yaitu x-nya adalah 25. Berarti sekarang kita bisa menghitung sudut ZXV, yaitu tadi kan sudut ZXV katanya 2x plus 65. X-nya sudah kita dapati nilainya, berarti tinggal kita kali. Di sini 2x itu artinya 2 kali x, berarti 2 kali 25 ditambah 65. Kita tulis ditambah 65. Hasilnya adalah 115 derajat. Berarti karena tadi sudut ZXV itu sama dengan sudut YXW, berarti untuk yang B langsung kita jawab sama ya sudutnya, yaitu 115 derajat. Yang ke C ya, sudut ZXY. Kita lihat sudut ZXY ya, ZXY ya. Sudut ZXY ini adalah, kalau kita lihat ya, ini kan garis lurus ya. Ini. Nah, sudut ini kan sudah diketahui, yaitu sebesar 115. Berarti ini tinggal 180 dikurangi 115 derajat. Jadi jawabannya adalah 65. Begitupun dengan sudut VXW ya. VXW itu adalah sudutnya bertolak belakang dengan ZXY. Berarti nilainya adalah juga sama, yaitu 65 derajat. Oke, untuk nomor 12 kita lihat di sini soalnya adalah file musik. Perhatikan tabel berikut. Suatu survei dilakukan secara online untuk mendapatkan informasi tentang banyak file musik yang dimiliki dan didapatkan melalui free download. A. Jika kalian membuat suatu diagram lingkaran dari informasi tersebut, tentukan masing-masing ukuran sudut pusat dari masing-masing kategori tersebut. Oke, di sini kategorinya ada 4. Yang pertama yaitu 100 files or less ya. Yang pertama ini kategorinya 76%, maka kita bisa mencari sudutnya dengan cara persentasenya dikali dengan 360 derajat. Jadi 76% dikali 360 derajat, 76% itu artinya 76 per 100 dikali 360 derajat. Ini 0 bisa dicoret, 76 per 10 itu 7,6, 7,6 dikali 36 jadi hasilnya 273,6 derajat. Kemudian untuk yang kedua yaitu yang 101 ya.
itu 500 files itu 16%, berarti tinggal kita hitung untuk mengetahui derajatnya. 16% dikali 360 derajat, hasilnya adalah 57,6 derajat. Kemudian untuk tipe yang ketiga, 501 to 1000 files ya, tinggal kita hitung, dia adalah 5%, berarti untuk merubah derajatnya tinggal dikali 360 derajat, hasilnya adalah 18 derajat. Kemudian untuk tipe yang ketiga yaitu more than 1000 files, yaitu tinggal kita hitung untuk menghitung derajat, dia adalah kan persentasenya 3%, berarti tinggal kita kali 360 derajat, hasilnya adalah 10,8%. Seperti itu. Kemudian untuk yang B, pertanyaannya sketsalah busur yang sesuai dengan masing-masing kategori. Di sini kategori yang pertama ya, ini kategori yang pertama itu kan 273,6% ya. Jadi kalau kita gambar ya, misalnya di sini adalah titik. Kita gambar kalau 273 berarti ini saya sengaja bikin, kita bagi 4 bagian. Jadi ini kan 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Berarti kalau dari titik B ke sini itu adalah 270. Kalau 270,6 berarti melewati sedikit ya. Jadi di titik A ya, saya beri titik A di sini. Ini garisnya melewati 270 sedikit. 273,6 sampai. Jadi dari A ke B sini itu adalah 273,6 derajat. Jadi busurnya adalah ini, busur AB ini adalah mewakili kategori yang pertama ya. Kemudian untuk yang kategori kedua yaitu 57,6. Jadi melewati setengah dari, kalau kita gambar setengah dari 90 ini kan 45 ya, berarti melewati dari 45 yaitu sekitar dari B ke C ya. Kalau kita lihat dari B ke C ya, dari B ke C. Jadi busurnya adalah kita beri nama BC gitu. Lalu untuk yang kategori ketiga itu 18 derajat. Yaitu ini ada garis ya, kalau kita perbesar ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu 18 derajat ya, tipe ketiga 18 derajat yaitu titik dari C ke D ya. Jadi tinggal diarsir mana 18 derajat. Kemudian kategori yang keempat yaitu 10,8 derajat, lebih kecil ya dari yang tipe ketiga ya. Ini adalah yang busur D ke A ya, DA, busur DA. Jadi untuk menjawabnya seperti ini dan digambar. Oke, dari pertanyaan C yaitu buatlah diagram ya. Tinggal kita buat diagram lingkaran. Ini ya, kalau digambarkan tadi ini sketsa untuk membuat busur, ini adalah diagram lingkarannya. Warna ini menandakan adalah kategori 100 files or less. Kemudian yang warna hijau yaitu ini menandakan yang 101 sampai 500 files. Kemudian yang warna biru menandakan ini, warna ungu menandakan ini. Oke, seperti itu untuk jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Tali busur AC dan FD berjarak sama terhadap pusat G. Jika diameter dari lingkaran tersebut adalah 52 cm, maka tentukan panjang AC dan DE. Oke, diketahui katanya diameternya 52 cm. Jadi R-nya adalah setengah dari diameter yaitu 26 cm. Kemudian bisa kita lihat dari gambar di sini bahwa BG itu sama dengan EG, panjangnya yaitu 10 cm. Yang ditanya panjang AC dan DE. Mari kita jawab. Ya, kita tahu bahwa DE ya ini DE ini adalah sama dengan panjang FE ya. Jadi untuk mencari FE ini kan pasti tegak lurus ya. Apotema ini, apotema EG itu kan tegak lurus ya dengan FD. Maka untuk mencari FE itu sama aja pakai rumus Pythagoras, yaitu FG kuadrat
dikurangi EG kuadrat. Jadi hasilnya adalah 24 cm. Nah, yang kedua, jadi DE udah terjawab ya, yaitu 24 cm. Berarti AC bisa kita jawab, AC itu sama dengan FD kan. Nah, berarti sama aja, FD itu kan 2 kali DF. 2 kali DE ya. 2 kali DE. Jadi DE itu tadi sama aja FE, berarti 2 kali 24 yaitu 48. Ya, sedangkan DE itu sendiri jawabannya adalah ini, sudah dijawab yaitu 24 cm. Nomor 14. Perhatikan dua argumentasi berikut, kemudian tentukan argumen yang salah menurutmu. Iqbal, karena DG tegak lurus BC, sudut BHD sama dengan sudut DHC sama dengan sudut CHG sama dengan sudut GHB sama dengan 90 derajat. Maka dapat dikatakan bahwa DG adalah garis sumbu BC. Rusda, DG tegak lurus BC, tetapi DG bukan garis sumbu BC karena DG bukan diameter. Keterangan garis sumbu adalah garis yang membagi suatu ruas garis menjadi dua bagian yang sama panjang. Oke, kalau kita gambarkan seperti ini ya, ada sebuah lingkaran, kemudian ada DG dengan BC ya. Kalau berdasarkan keterangannya Iqbal ya, DG tegak lurus BC ya, seperti ini. Di sini tidak ada kalimat bahwa DG itu diameter ya. Di sini tidak ada keterangan bahwa DG itu diameter. Jadi kita menggambar DG adalah bukan sebagai diameter ya. Jadi sebagai tali busur yang lebih kecil dari diameter seperti ini. Jadi kita menggambar DG-nya di sini bukan sebagai diameter gitu ya. Berarti kita menyimpulkan bahwa Iqbal menganggap karena tidak ada keterangan DG itu bukan diameter, berarti menggambarnya di sini gitu ya. Nah, kalau DG itu bukan diameter, berarti tidak bisa dikatakan bahwa DG adalah garis sumbu BC ya. Karena garis sumbu itu adalah membagi suatu ruas garis menjadi dua bagian. Kalau kita lihat DG di sini, berarti dia tidak membagi BC itu menjadi dua bagian yang sama panjang ya. Lihat. Seperti itu. Jadi, argumen yang salah adalah argumen Iqbal karena tidak ada pernyataan bahwa garis DG adalah diameter. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa DG adalah garis sumbu BC. Oke, seperti itu untuk nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, panjang AB adalah 12, AC 16 cm, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Hitunglah A, jari-jari lingkaran O, B, luas daerah yang diarsir. Oke, kita tulis dulu yang diketahui, AB 12 cm, AC 16 cm. Ditanya adalah R atau jari-jari dan luas arsiran. Jawab. Untuk menjawab jari-jari, itu berarti kita harus mengetahui diameter dulu ya. Ini BC adalah diameter. Maka cara mencari BC, yaitu ini cukup lihat segitiga ini. Maka kita cari dengan cara Pitagoras. Hasilnya panjang BC adalah 20 cm. Maka BC sudah tahu, berarti R adalah setengahnya BC, yaitu 10 cm. Nah, untuk mencari luas arsiran, itu berarti luas tengah lingkaran ini dikurangi luas segitiga ya, seperti ini. Maka tinggal kita hitung luas tengah lingkaran, berarti luas lingkaran kan VR kuadrat, berarti kalau setengah tinggal dikali setengah. Kemudian luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita hitung, ini kan sama-sama ada setengah, bisa kita keluarkan distributif ya. Terus ini VR kuadrat masih ada. Terus ini A kali T, ini dikurang. Lalu setengah kita masukkan, nilai Pi adalah 3,14, R adalah tadi 10, jadi 10 kuadrat dikurangi alasnya yaitu AB 12, T-nya itu tinggi, AC 16. Tinggal kita hitung, ini 3,14 kali 100 berarti 314,
12 kali 16 itu 192, 314 dikurangi 192 adalah 122, tinggal dikali setengah. Hasilnya adalah 61 cm persegi. Oke, itu jawaban nomor 15. Oke, nomor 16, rumah makan Pak Anas. Pak Anas memiliki suatu rumah makan di suatu daerah Surabaya. Berikut ini DNA rumah makannya ya. Di sini ada area tempat duduk, ada pintu masuk, kemudian ada area antrian, ada meja layanan, ada area pelayanan. Nah, Pak Anas, oke, di sini jelaskan ya, setiap segi 4, di sini kan ada kotak-kotak yang berbentuk segi 4 ya. Setiap segi 4 katanya berukuran 0,5 meter kali 0,5 meter ya. Kemudian Pak Anas ingin menata satu meja dengan 4 kursi seperti gambar berikut pada area makan. Jadi, satu meja 4 kursi ini akan ditata di sini. Nah, 4 pembeli memiliki cukup tempat ketika mereka duduk. Masing-masing tatanan direpresentasikan oleh lingkaran putus-putus seperti pada gambar di atas. Masing-masing tatanan harus ditempatkan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Masing-masing tatanan harus ditempatkan sekurangnya 0,5 meter dari dinding. B. Masing-masing tatanan harus ditempatkan sekurangnya 0,5 meter dari tatanan lain. Berapakah jumlah tatanan maksimum yang bisa dibuat oleh Pak Anas di area makan rumah makannya? Oke, kalau kita lihat ya, kotaknya kita perbesar jadi ini ya. Kemudian ini kan ukurannya 1,5 meter, sedangkan dalam satu kotak ini tadi 0,5 meter, berarti kalau 1,5 itu adalah 3 kotak ya. Jadi satu tatanan itu adalah ukurannya ini 3 kotak, ini juga 3 kotak, jadi 9 kotak ya. Itu untuk ukuran satu tatanan, luasnya yaitu 9 kotak. Kemudian aturannya adalah masing-masing tatanan harus ditempatkan sekurangnya 0,5 meter dari dinding. Jadi ini kan dindingnya ya, dinding ini tidak boleh diisi gitu ya. Jadi harus kita arsir ya, kasih tanda supaya ini terlihat 0,5 dari meja tidak boleh diisi, maksudnya dari tatanan ya, tidak boleh diisi, ini tidak boleh diisi, ini 0,5 tidak boleh diisi juga. Lalu mulai kita atur, berarti tadi satu tatanan ini kita butuh 9 kotak ya, kita mulai isi dari sini 9 kotak, berarti atur jarak ke sini 9 kotak, jaraknya di sini tadi minimal 0,5 antara tatanan, berarti lewat selisih satu kotak baru bisa kita isi satu tatanan lagi. Kemudian di pojok sini juga kita isi jarak ke sini 0,5 antara tatanan, kita isi lagi di sini dapat satu tatanan lagi. Nah, di sini tinggal seperti ini. Itu tidak bisa ya kita isi lagi. Berarti banyak tatanan adalah sebanyak 4 buah. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.